Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa ketemu dan kumpul lagi di pembelajaran kita dalam Edumat 13 Jakarta. Hari ini bersama saya dengan Rito Kurniawan. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan linier dan kuadrat dua variabel. Apa sih persamaan linier dan kuadrat dua variabel? Yaitu persamaan linier yang disubstitusikan atau digabungkan dengan persamaan kuadrat dua variabel. Persamaan linier dan kuadrat dua variabel yaitu suatu persamaan linier dan suatu persamaan kuadrat yang disajikan secara bersamaan dan menghasilkan sistem persamaan linier dan kuadrat. Persamaan linier bentuknya adalah Y sama dengan MX plus K. Kemudian persamaan kuadrat berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana X dan Y adalah variabelnya, X dan Y ini adalah variabelnya, dan Y, M, K, A, B, C adalah koefisien dari variabel tersebut. Oke, dan ini adalah AX kuadrat plus BX plus C adalah persamaan kuadratnya. Penyelesaian dari sistem persamaan ini dapat dilakukan dengan cara yaitu substitusi persamaan linier ke dalam persamaan kuadrat. Kemudian cari akar-akarnya. Contoh, Y sama dengan MX plus K, kemudian disubstitusikan ke dalam Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, sehingga menghasilkan MX plus K sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian setelah itu ruas kiri pindahkan ke ruas kanan atau sebaliknya, sama saja. Kemudian AX kuadrat plus, karena ini pindah ke kanan jadi B min M X ditambah C min K, dimana di sini X ketemu dengan X juga, kemudian konstanta ketemu dengan konstanta juga. Setelah itu cari akar-akarnya dan mempunyai himpunan penyelesaian sebagai berikut: X1, Y1, X2, Y2. Kita langsung saja ke contoh soal. Contoh 1. Tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut ini. Yang pertama, Y sama dengan 6X plus 10. Kemudian persamaan kuadratnya Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Oke, jawabnya. Yang pertama, substitusikan Y sama dengan 6X plus 10 ini ke dalam persamaan kuadratnya, yang X kuadrat plus 4X min 5. Jadi sama dengan 6X plus 10 sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Kemudian dapatlah X kuadrat, 4 diambil 6, X diambil min 5 atau negatif 5 diambil 10. Kemudian dapatlah X kuadrat min 2X min 15. 4 diambil 6 sama dengan min 2, min 5 ketemu min 10 sama dengan min 15. Kemudian difaktorkan. Dari sini kita faktorkan begini caranya. Berapa angka yang ketika dijumlah adalah selisihnya minus 2 gitu ya. Ketika dikali hasilnya 15 gitu ya. Ketika dijumlah minus 2, namun ketika dikali hasilnya adalah 15. Maka kita dapat angkanya 5 dan 3.
minus 5 dan 3, min 5 ditambah 3 sama dengan minus 2. Kemudian min 5 dikali 3 sama dengan minus 15 gitu ya. Ini konsepnya cara memfaktorkan. Nah, faktor berapa saja sih yang menghasilkan jika dijumlahin hasilnya tengahnya ini min 2, tapi ketika dikalikan hasilnya adalah minus 5 konstantanya. Seperti itu ya cara memfaktorkannya. Kemudian dapatlah X sama dengan min 5, kemudian maaf, X min 5 dalam kurung X plus 3. Jadi X sama dengan 5, di sini X sama dengan 3, minus 3. Kenapa? Karena ini pembuat angka nolnya adalah X dipindahin ke kanannya gitu ya. Min 3 pindah ke kanan jadi minus 3. 5 sama dengan 5 gitu ya. Minus 5 sama dengan 5. Kemudian dari sini kita dapat substitusikan lagi ke atas nih nilai X nya. Jika untuk X sama dengan 5, maka Y sama dengan 6 dikali 5 ditambah 10 dapatlah 40. Kemudian untuk X yang kedua dapat min 3, di sini substitusin ke atas sini dapat Y sama dengan 6 min 3, 6 dikali min 3 ditambah 10 sama dengan minus 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X1, X2 nya X1, Y1, X2, Y2. X1 nya adalah 5, Y1 nya adalah 40, kemudian X2 nya adalah min 3, Y2 nya adalah min 8. Kalau kita gambar bentuknya seperti ini. Fungsi pertama adalah, kita perhatikan di sini. Fungsi pertama adalah Y sama dengan 6X plus 10. Kita tulis di sini. Inputnya di sini ya. Y sama dengan 6X plus 10. Ini adalah garis Y sama dengan 6X plus 10. Kemudian garis kuadratnya adalah bentuknya parabola ya, kebanyakan. Kalau X kuadrat plus 4X min 5 bentuknya seperti ini. Seperti itu ya. Terus di sini, nah titik potong ini kita bisa cari dengan interface. Intersect dari F dan intersect dari G, gitu ya carinya. Maka dapatlah titik ini, 2 ini, dimana titiknya adalah A nya min 3,8, kemudian B nya adalah 50,40. Jadi ketika dibuktikan dengan gambar, oke, kita perhatikan di sini dibuktikan dengan gambar. Kita lihat ketika titik B 5,40, maka di sini lihat X-nya 5,40, kemudian untuk titik A-nya min 3, min 8. Seperti itu ya konsepnya. Kalau digambarkan, saya menggunakan GeoGebra versi 5. Oke, lanjut. Nilai diskriminan. Apa sih nilai diskriminan? Yaitu persamaan kuadrat akar-akarnya kadang-kadang tidak selalu bilangan real, ada kalanya dia tidak real. Untuk mengetahui itu dapat diselidiki dengan menggunakan nilai diskriminan, di mana rumusnya adalah D sama dengan B min M kuadrat diambil 4A dikali C min K gitu ya. Ingat ini persamaannya yang tadi, Y sama dengan MX plus K, kemudian persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Dan dari sini, dari D ini kita bisa ketahui bahwa himpunan penyelesaian antara persamaan bentuk linear dan kuadrat memiliki 3 kemungkinan, yaitu D lebih besar dari 0, maka garis dan parabola berpotongan di 2 titik.
yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Kemudian jika D sama dengan 0, maka garis dan parabola hanya bersinggungan di satu titik. Jika D kurang dari 0, maka parabola dan garis tersebut tidak berpotongan sehingga tidak mempunyai himpunan penyelesaian atau himpunan kosong. Lihat, ini adalah gambarnya. Jika ditinjau dari grafiknya, maka terdapat 3 macam kemungkinan penyelesaian sistem persamaan linear dengan kuadrat. Lihat di sini ada titiknya seperti yang tadi kita gambarkan. Ini bersinggungan dan ini tidak menyentuh sama sekali. Next. Oke, contoh 2. Tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut. Jika ada Y sama dengan 7x plus 8, kemudian Y sama dengan X kuadrat plus 3x plus 12, maka tentukan sistem persamaannya, penyelesaiannya. Ingat, ini konsepnya. Jika bentuk seperti ini, maka ada seperti ini, kemudian tentuin ininya ya, D diskriminannya. D sama dengan min B min M kuadrat diambil 4A dikali C min K gitu ya. Lihat dari bentuknya, B nya adalah 3, M nya adalah 7. Lihat, M nya adalah 7, kemudian A nya adalah 1, kemudian C nya 12, kemudian K nya 8. Di sini kita dapat 3 min 7 kuadrat diambil 4 dikali 1 dikali 12 min 8. Dapatlah 4 min 4 kuadrat diambil 4 dikali 4. Maka D sama dengan 16 diambil 16 sama dengan 0. Jadi ingat tadi, jika D nya sama dengan 0, itu artinya maka garis dan parabola berpotongan hanya di satu titik. Jadi ini jika disubstitusikan, maka dapatlah 7x plus 8 sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 12. Maka dapat x kuadrat 3 diambil 7, x ditambah 12 diambil 8. Ini pindah ke kanan ya posisinya, sama dengan x kuadrat sama dengan 4x plus 4 sama dengan 0 gitu ya. Maka dari sini kita dapat bahwa x sama dengan, ingat berapa yang ketika dijumlah hasilnya 4, ketika ketika dijumlah hasilnya minus 4, ketika dikali hasilnya adalah 4, maka dapatlah angkanya min 2, min 2 gitu ya. Ini ketika dijumlah minus 4, ketika dikali sama dengan positif 4 gitu ya. Oke, sini dapat x sama dengan 2 sama x1 sama dengan 2, x2 sama dengan 2. Itu artinya apa? Jika x nya sama dengan 2, maka y nya sama dengan 22. Dapat 22 dari mana? Dari 7 dikali 2, lihat di atas ya, dikembalikan ke atas, tambah 8 sama dengan 22. Oke, kita buktikan di sini dengan garis ya. Oke, tadi soalnya adalah tentukan penyelesaian sistem persamaan berikut ini, di mana Y sama dengan 7x plus 8, kemudian yang satunya adalah x kuadrat plus 3x plus 12. Maka kita lihat ini dari gambar yang pertama, tulis saja di sini. Ingat, di sini adalah Y sama dengan 7x plus 8 gitu. Nah, di sini tulis Y sama dengan 7x plus 8. Kita tulisnya di bawah sini ya. Enter. Ini adalah Y sama dengan 7x plus 8. Kemudian tulis G. G-nya ingat di sini adalah sama aja, tulis saja Y sama dengan
X kuadrat, ingat kalau di matematika X kuadrat itu menggunakan pangkatnya yang seperti ini ya. Tuh lihat, kutip ini baru angka 2 ditambah 3x plus 12 ini ya. Nah, ini adalah garis yang kedua. Ini garis yang kedua. Kemudian untuk mencari titiknya, kita langsung saja intersect. Kita pakai yang ini, intersect ini. Kemudian tulis F saja karena fungsi di sini adalah F dan fungsi keduanya adalah H. Kita akan langsung dapat titiknya, ketemunya di sini. 2,22. Lihat, ini jika x-nya 2, maka y-nya adalah 22 gitu ya. Ini x-nya adalah 2 di sini, kemudian di sini 22. Untuk melihatnya, untuk membedakan, kasih aja warna di sini garis. Misal warna garisnya adalah biru. Kemudian di sini warna garisnya adalah merah. Gitu ya. Oke. Ini sudah jadi. Ya, maaf pemirsa. Jadi dapatlah penyelesaiannya adalah 2,22. Oke, lanjut. Contoh ketiga. Agar garis Y sama dengan 2x plus M berpotongan dengan parabola, di mana parabolanya adalah Y sama dengan x kuadrat plus 6x min 5 di 2 titik, maka nilai M yang memenuhi adalah, ingat di sini bersamanya bentuk seperti ini dan memenuhi di 2 titik. Itu artinya apa? Kita lihat di sini adalah Y sama dengan 2x plus M, di mana di sini adalah B min M, B-nya adalah 6, kemudian M-nya adalah 2, A-nya 1, kemudian C-nya 5, kemudian K-nya adalah M gitu ya. Sama dengan Y sama dengan 4 kuadrat diambil 4 kali 1 dikali 5 kali M gitu ya. Ingat ketika bentuk ini langsung aja, karena ini beda maka dipisahin ya. 4 kali 1 tetap 4, kemudian 4 kali min 5 sama dengan min 20, kemudian min 4M. Jadi dapatlah 16 sama dengan 20, karena 4 kali min 4 kali min 5 sama dengan positif 20, min 4 kali M sama dengan positif 4M gitu ya. Sama dengan 36 sama dengan 4M. Karena ini 2 titik, maka D harus lebih besar dari 0. Maka garis dan parabola berpotongan di 2 titik nya sama dengan, maka karena D di sini lebih dari 0, kita buat aja langsung 36 ditambah 4M lebih dari 0, maka 4M sama dengan min 36, maka M sama dengan 36 bagi 4 sama dengan minus 9. Kita lihat di sini, substitusi angka ini disubstitusikan ke sini, dapatlah sebuah persamaan, yaitu 2x plus M sama dengan x kuadrat plus 6x min 5. Kemudian x kuadrat sama dengan 6 diambil 2 sama dengan 4x, kemudian 5 min 5 diambil min M, sama dengan dapat x kuadrat min 4x min 5 min M gitu ya. Jadi M di sini
harus angkanya lebih dari minus 9. Kenapa, Kak? Ketika dimasukin 9, maka di sini hanya jadi satu buah titik yang ketemu. Tapi ketika dia lebih dari 9, minus 9, maka dia akan mendapat 2 titik gitu ya. Oke, sistem persamaan kuadrat-kuadrat atau kalau di buku kita adalah parabola dan parabola. Bentuk umum persamaan kuadrat ini adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dan grafiknya berbentuk parabola. Titik potongnya antara parabola dan parabola dalam sistem persamaan itu merupakan hasil penyelesaiannya. Metode penyelesaiannya sama, yaitu substitusi dan eliminasi. Kita ambil contoh substitusi dulu. Di sini misal ada X kuadrat min 2X min 3, kemudian persamaan yang kedua, persamaan kuadrat yang kedua adalah X kuadrat min 1 gitu. Caranya sama, lihat karena ini koefisiennya sama, maka karena A sama dengan P, gambarnya hanya ada 2. Biasanya seperti ini, bersinggungan di satu titik atau tidak bersinggungan sama sekali. Jika bentuk ini disubstitusiin gitu ya, maka Y sama dengan X min 1 disubstitusiin ke sini gitu ya, sama dengan, atau terserah kalian deh, sama aja. Jadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan X kuadrat min 1. Ini pindah ke kiri sama dengan X kuadratnya habis, kemudian sisa 2X min 3 plus 1 sama dengan min 2X sama dengan 2 gitu. Min 2. Maka X sama dengan minus 1 gitu ya. Jadi di sini X sama dengan minus 1. Di sini X-nya min 1. Jadi kita balikin ke atas, ke sini atau ke sini boleh, sama aja gitu. Jadi jika X-nya min 1, maka nilai Y sama dengan min 1 kuadrat diambil 1. 1 kuadrat hasilnya adalah 1, min 1 diambil 1, maka Y sama dengan 0 gitu. Maka dapatlah himpunan penyelesaiannya adalah min 1,0 gitu ya. Oke, contoh selanjutnya. Kita menggunakan metode eliminasi, yaitu pengurangan. Jika bentuk seperti ini, ketika kita kurangin, maka hasilnya adalah ini. Ini AX kuadrat plus BX plus C, kemudian yang bawahnya adalah PX kuadrat plus Q ditambah R, diambil, dapatlah A min P X kuadrat, B min Q X, kemudian C min R gitu ya, C diambil R. Dan bentuk ini adalah bentuk persamaan barunya. Kita dapat M sama dengan M X kuadrat ditambah N X ditambah C. Jadi ini ketika dibentuk baruin jadinya seperti ini, itu sama dengan 0. Kalau koefisiennya tidak sama, ini tidak sama ya, maka gambarnya akan berbentuk seperti ini. Dia bisa ketemu di 2 titik atau 1 titik atau tidak ketemu sama sekali. Contoh, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 2X plus 5X min 7, dan yang kedua, persamaan kuadrat yang kedua adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5. Maka ini koefisiennya nggak sama ya, jadi koefisien depan A nya ini nggak sama, A dan P nya ini nggak sama, maka langsung aja dikurangin. Kalau sama juga bisa langsung dikurangin. Jadi dapatlah 2 min 1 X kuadrat, 5 min 4 X min 7 min 15 gitu, min 5. Jadi dapatlah X kuadrat plus X, 5 min 4 sama dengan 1, kemudian min 7 tambah min 5 sama dengan min 12. Kemudian setelah ini baru
dikuadratkan, difaktorkan. Faktornya tetap kayak biasa. Jika dijumlah hasilnya 1, namun jika dikali hasilnya minus 12. Berapa sih persekutuannya atau KPK-nya gitu ya? 3 dan 4 gitu ya. Dapat X sama dengan 3, X2 sama dengan minus 4 gitu. Setelah itu substitusiin ke atas ini atau ke bawahnya boleh. Jika X sama dengan 3, maka dapatlah Y sama dengan 2 dikali 3 kuadrat ditambah 5 kali 3, kemudian diambil 7 gitu ya, sama dengan 26. Kemudian X yang kedua min 4. Jika X-nya adalah min 4, maka Y-nya sama dengan berapa? Maka 2 kali min 4 kuadrat, ini dikuadratin dulu, ditambah 5 kali min 4, diambil 7. Maka dapatlah hasilnya seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah 3,26 dan min 4,5. Oke, ketika kita gambar hasilnya seperti ini. Ini gambar dari persamaan kuadrat di mana Y sama dengan 2X kuadrat plus 5X min 7. Kemudian ini garis yang kedua, X yang hijau, X kuadrat plus 4X plus 5. Titiknya kita pakai intersect biasa. Intersect dari garis yang pertama F dan garis yang kedua G. Tinggal di enter. Dapatlah dua titik ini, B dan A nya gitu ya. A nya adalah min 4,5 dan B nya adalah 3,26. Jadi terbukti ya. Jadi seperti itu persamaan kuadratnya. Jika sebuah parabola atau persamaan kuadrat digambarkan dan menentukan titik-titiknya, seperti ini caranya jika menggunakan GeoGebra. Contoh selanjutnya, satu lagi. Persamaan kuadrat dan kuadrat akar-akarnya tidak selalu real, ada kalanya tidak real, jadi bisa diselidiki dengan diskriminan. Yaitu seperti ini. Jika ini dieliminasi, dapatlah persamaan baru yaitu mx kuadrat ditambah nx ditambah s. Jadi dari sini kita bisa bentuk nih rumus barunya. Sebenarnya sih sama aja. Ketika ini diambil dapat a gitu ya, kali s, dapat n kuadrat min 4m kali s. Jika A tidak sama dengan P, maka gambarnya seperti ini. Ingat yang tadi ya. Jika A-nya sama dengan P, jika A ini sama dengan P, maka hanya ada satu titik dan tidak ada kalanya dia tidak bertemu. Seperti itu ya. Namun jika A-nya tidak sama dengan P, dia ada dua titik atau satu titik garis singgung atau tidak sama sekali. Ini konsepnya. Himpunan penyelesaian antara persamaan bentuk kuadrat dan kuadrat memiliki tiga kemungkinan, yaitu D lebih besar dari 0, D sama dengan dari 0, dan D kurang dari 0. Seperti itu ya. Jadi parabolanya berpotongan di dua titik, satu titik, atau tidak sama sekali. Perhatikan yang ini. Jika A-nya tidak sama dengan P. Namun jika A-nya sama dengan P, maka dia hanya bersinggungan di satu titik atau tidak sama sekali. Oke, contoh soal. Oke, contoh 6. Selidikilah ada tidaknya titik persekutuan antara pasangan berikut ini. Oke.
Jika ada persamaan kuadrat di mana bentuknya adalah Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 5x min 2. Kemudian persamaan kuadrat yang kedua adalah Y sama dengan x kuadrat plus x tambah 10. Maka ini dengan asumsi bahwa koefisiennya tidak sama. Lihat di sini koefisiennya nggak sama, maka kita gunakan metode eliminasi sehingga dapat persamaan yang baru. Ingat, ini bisa langsung dari ketemuin aja ininya, karena selidikilah ada tidaknya persekutuan gitu ya. Ini langsung di persamaan 1 adalah Y sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 2. Kemudian Y sama dengan x kuadrat plus x plus 10. Dieliminasi atau dikurangin, jadi dapatlah 2 min 1 x kuadrat ditambah 5 min 1 x ditambah min 2 min 10 gitu ya, sama dengan x kuadrat plus 4 x min 12 sama dengan, ingat konsepnya adalah ini, maka kita gunakan rumus diskriminasinya yang ini. D sama dengan n kuadrat min 4 M kali S. Ini adalah N-nya, ini M-nya, ini S-nya. Jadi kita dapat N-nya adalah 4, kemudian M-nya adalah 1, dan S-nya adalah minus 12. Langsung aja. 4 kuadrat sama dengan 16, kemudian 4 dikali 1 dikali minus 12 sama dengan positif 48. Jadi D sama dengan 64. Karena D lebih besar, 64 adalah lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah dia mempunyai 2 titik potong atau pada kedua ruas parabolanya gitu ya. Ada 2 titik potong, misal satu gini, satunya gitu ya. Kita buktiin aja dari sini, kita faktorin bisa nggak gitu ya. Dari sini kita faktorin dapat 6 dan 2 gitu ya. 6 kali 2 sama dengan 12. Lihat di sini, karena sini positif 4, maka yang gede lah adalah yang positifnya di angka yang paling besar. Dapatlah X sama dengan 2, Y sama dengan 6. Kalau dibuat garis, di sini X-nya 2, maka Y-nya adalah 16. Kemudian jika X-nya min 6, maka Y-nya adalah 40. Kita buat garis ya, contoh ya. Di sini himpunan penyelesaiannya adalah min 2,16 dan min 6,40. Oke, di sini ada garis G atau Y sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 2. Lihat ya di sini. Kemudian ini adalah garisnya yang warna biru. Kemudian ada garis Y sama dengan x kuadrat plus x plus 10. Ini yang warna merah. Ketika digambar seperti ini bentuknya kurang lebih. Kemudian berapa sih titik yang ini? Kita tetap pakai intersect objek F dan seperti biasa G gitu ya. Dapatlah di 2 titik ini B nya adalah 2,16, kemudian titik A nya adalah min 6,40. Oke, kita lihat himpunan penyelesaiannya. HP nya adalah 2,16, kemudian min 6,40. Jadi terbukti jika digambarkan melalui GeoGebra gitu ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari jauh lebih mudah gitu ya dengan contoh dari GeoGebra tersebut. Mungkin itu saja untuk sistem persamaan kuadrat dan linier. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.